Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mesti berikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini melaksanakan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita membahas tema dengan judul sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba rahman, sifat hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang spesial. Bagaimana karakteristik mereka, bagaimana sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan dan Allah puji karakteristik sifat-sifat mereka tersebut dalam Al-Quran. Sifat-sifat hamba Allah yang sejati itu Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah SWT menyebutkan sekitar 8 sifat, 8 karakteristik hamba Allah yang spesial. Insya Allah akan kita bahas secara ringkas satu persatu jika waktu masih mencukupi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Apa sifat pertama yang Allah sebutkan? Sifat mereka seperti apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang pertama. Hamba-hamba Allah, sifat mereka seperti apa? Mereka itu kalau mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan penuh ketundukan dan tawadhu'. Dan ketika mereka berpapasan berbicara, diajak berbicara oleh orang-orang yang jahil, mereka akan mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang tutur, kata-kata yang menjaga harga diri mereka, tidak berkata kasar. Ini sifat yang pertama. Hamba Allah, sifat mereka yang pertama, kalau berjalan di muka bumi itu tidak sombong, tawadhu', nggak petantang-petenteng, jalannya itu tawadhu, penuh dengan kerendahan, tidak merasa tinggi di hadapan makhluk yang lain, tidak merasa sombong. Terkadang manusia dengan jabatannya bisa berubah gaya jalannya. Jabatan punya 1 bintang di sini, beda jalannya dia. 2 bintangnya beda, dia udah jalannya. Ngelihat manusia itu beda. Bintang 2.
Ada kesombongan dalam hati ketika dia berjalan di bumi Allah. Menganggap rendah manusia. Karena ketika ulama salaf ketika ditanya apa sih hakikat tawadhu itu? Tawadhu itu seperti apa sih hakikatnya? Abdullah bin Mubarak ditanya, wahai imam, tawadhu itu apa sih hakikatnya? Orang tawadhu itu seperti apa? Abdullah bin Mubarak memberikan jawaban yang sangat singkat. Tawadhu itu ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau melihat semua orang itu lebih baik darimu. Tuh tawadhu. Dia mandang semua orang-orangnya lebih baik dari saya. Saya ini banyak kekurangan. Mau itu orang miskin kayak mau itu orang di bawah dia misalnya statusnya, dia ketika dia melihat orang itu, ini orang lebih baik dari saya. Ketika dia melihat orang mungkin di bawahnya dia sadar ini orang lebih baik dari saya. Bisa jadi ibadahnya lebih bagus, bisa jadi sholat malamnya lebih bagus dari saya, bisa jadi baktinya sama orang tuanya lebih bagus dari saya. Saya ini kurang ibadah saya ini hina. Itu tawadhu. Dia tidak melihat dia lebih tinggi dari orang lain. Itu sifat ibadur rahman. Dia berjalan dengan tawadhu, rendah hati. Di antara cirinya ketika dia berjalan dengan tawadhu itu ketika dia berpapasan berbicara dengan orang-orang jahil atau orang-orang fasik, orang-orang yang buruk akhlaknya, bermuamalah dengan orang yang buruk akhlaknya misalnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dia diajak berbicara dengan orang jahil, qalu salama, dia mengucapkan kalimat yang baik. Karakteristik manusia berbeda-beda. Ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk. Dan kita sehari-hari bermuamalah dengan manusia berbagai macam jenisnya. Terkadang kita bermuamalah dengan manusia yang akhlaknya buruk. Mungkin dia berbicara sama kita dengan cara yang kurang baik. Kita akan bertemu sama orang yang dia berbicara sama kita mungkin dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, atau dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Bisa saja terjadi ketika kita berjalan di luar rumah. Maka jangan sampai ketika kita dihadapkan dengan orang-orang seperti itu kita mencoreng akhlak kita. Ya, ibadur rahman, dia menghadapi seperti itu tetap dia mengeluarkan kata-kata yang baik. Qalu salama, dia mengucapkan kata-kata yang menjaga harga dirinya dia, tidak merusak harga dirinya dia. Ini dia sifat yang pertama. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masih yang pertama, jangan sampai akhlak buruk orang lain itu yang kita bermuamalah dengan mereka sehari-hari itu juga mempengaruhi akhlak kita. Ya, karena kalau kita sering bermuamalah sama orang-orang yang akhlaknya buruk, lambat laun kita bisa ternodai. Ikut-ikutan kita ngikutin gaya bicaranya dia, ikut-ikutan kita ngeluarin kata-kata yang kotor. Dan itu banyak kita hadapi di luar rumah. Karenanya kita diajarkan oleh Nabi SAW sebelum keluar rumah untuk baca doa. Kebanyakan orang yang taunya doa keluar rumah itu Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini benar doa keluar rumah. Tapi ada doa satu lagi, doa keluar rumah yang Nabi SAW ajarkan yang mungkin banyak yang belum tahu. Nabi SAW mengajarkan kalau kita keluar rumah kita baca Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yajhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku sesat dan menyesatkan, atau aku zalim atau dizolimi atau menzolimi orang lain, atau tergelincir atau tergelincirkan oleh orang lain, atau aku membodohi orang lain atau aku dibodohi oleh orang lain. Sebelum keluar rumah baca itu supaya kita dihadapi sama orang-orang nggak ditipu, nggak dibodohi sama orang, nggak disesatkan sama orang. Begitu juga dengan kita tidak melakukan hal-hal serupa kepada orang lain. Ini diantara yang doa yang Nabi ajarkan sebelum kita keluar rumah. Karena di luar rumah kita akan menghadapi berbagai macam jenis tipikal orang. Kemudian juga diantara doa yang Nabi ajarkan agar kita senantiasa terjaga dalam akhlak yang mulia. Karena akhlak, kita berusaha bermuamalah dengan akhlak yang mulia, ini ibadah ya hadirin. Kita berusaha memperbaiki akhlak kita
baik tutur bicara kita, baik muamalah kita kepada istri kita, baik muamalah kita kepada anak-anak kita, itu ibadah. Seorang istri dia berusaha memperbaiki tutur katanya ketika berbicara sama suaminya, berpahala. Dia berusaha tidak mengangkat suara depan suaminya, sabar, ngomongnya santun di hadapan suami. Demikian juga suami berbicara sama istri, jangan seperti singa. Kalau sama istri di rumah, kok di luar rumah ketemu orang baik, subhanallah, oh senyum, terima kasih. Kalau udah nyampe rumah sama istrinya seperti macan dia. Ini akhlak, menunjukkan akhlaknya kurang baik. Sama anak juga demikian. Makanya memperbaiki akhlak, bermuamalah dengan akhlak yang mulia, ini ibadah yang pahalanya besar. Jangan kira ibadah itu hanya sebatas kita sholat di masjid, baca Al-Quran. Lah, kita berakhlak mulia itu ibadah besar, berpahala. Dan kita sepanjang waktu melakukan itu, bermuamalah sama semua orang, maka berusaha kita berbagi akhlak kita. Sebagaimana caranya? Ustadz, saya udah bawaannya seperti ini, saya sudah dari sononya emosian, gampang marah. Oh enggak, itu bisa diperbaiki. Akhlak itu bisa diperbaiki. Perbaiki, jangan dibiarkan. Kalau kamu punya sifat temperamental, ya diperbaiki itu sifat, bukan dibiarkan. Bisa diperbaiki. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan, bisa merubah-rubah kita. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, palingkan dariku akhlak yang buruk. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang memalingkan akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama. Yang kedua, sifat ibadur rahman yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allah menyebutkan sifat mereka yang kedua, mereka itu di malam hari berdiri dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat hamba Allah yang mulia, mereka menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan qiyamul lail, dengan salat malam. Di tengah malam mereka berdiri dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat ibadur rahman. Dan tentunya kita tahu bersama salat ibadah yang paling mulia. Salat puncaknya ibadah fisik. Tidak ada ibadah yang lebih tinggi daripada salat. Dan ibadah salat yang terbaik setelah salat 5 waktu, salat 5 wajib adalah apa? Qiyamul lail, salat malam. Itu salat yang terbaik. Dan inilah sifat, dan ini adalah sifatnya, kebiasaannya orang-orang soleh dari zaman dulu. Dari zaman dulu, dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman para nabi yang dulu, orang-orang soleh di antara mereka, sifat mereka apa? Mereka selalu beribadah tengah malam, beribadah di akhir malam. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, fa innaha da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kalian sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dari sebelum kalian. Kata Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, afdhalus salati salatul lail. Afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang terbaik setelah salat wajib 5 waktu adalah salat malam. Dan mereka hamba-hamba Allah yang saleh, kebiasaan mereka bangun beribadah untuk salat malam. Tapi salat malam bagaimana, Ustaz? Saya susah bangun kalau tengah malam. Sholat sebelum tidur. Sholat malam itu kapan sih mulainya? Sholat malam itu mulainya dari kapan sih? Dari habis Isya sampai subuh. Makanya level sholat malam itu disebutkan ada 4 levelnya orang sholat malam. Untuk pemula nih, pemain baru. Sholat malamnya itu sebaiknya habis Isya. Habis Isya, sholat ba'diyah, ya sholat malam 2 rakaat. Atau antum 3 rakaat sholat witir, itu antum udah hitung sholat malam itu. Antum tercatat si fulan sholat malam hari ini, sisa dia ngerjain. Ini level pemula. Level berikutnya, level 2, dia sholat witir sebelum tidur. Nah ini levelnya naik lagi nih. Jadi dia bisa sholat isya, mungkin di aktivitas dia makan apa, sebelum dia tidur, dia sempatkan sholat witir dulu.
1 rakaat atau 3 rakaat. Ya pokoknya dia sholat witir sebelum tidur, level 2. Level 3 dia sholatnya itu sebelum subuh. Jadi dia bangun misalnya setengah jam sebelum azan subuh, dia sholat malam, nggak lama azan, sholat dia subuh. Ini level 3. Nah level yang paling tinggi untuk yang papan atas, yang terbaik itu dia bangun secara khusus tengah malam dia bangun, nggak ada tujuan lain. Dia cuma bangun untuk sholat malam, kemudian dia sholat, kemudian dia tidur lagi sebangun subuh. Nah ini agak sulit. Dan ini yang terbaik. Kata Nabi SAW, afdhalus salatis, afdhalul qiyami qiyamu Dawud. Sebaik-baiknya salat malam adalah salat malamnya Nabi Dawud. Dia tidur di awal malam, kemudian dibangun tengah malam, kemudian tidur lagi di akhir malam. Itu yang terbaik. Dan ini agak sulit ya, takutnya bablas. Nah itu karakteristik yang kedua, mereka ibadur rahman selalu beribadah di malam hari. Nggak penuh, ya nggak harus ibadah penuh dari semalaman, iman kita nggak seperti para sahabat Nabi yang mereka biasa beribadah full di tengah malam. Kita nggak, paling tidak sempatkan seperti tadi kita sampaikan. Takut susah bangun, sholat malam habis isya, habis sholat ba'da isya nggak masalah, atau witir sebelum tidur. Dan usahakan dirutinkan. Walaupun dia coba sholat witir 1 rakaat aja, tapi dia rutin setiap hari, itu lebih baik daripada dia sholat 12 rakaat tapi sebulan sekali. Tapi yang ketiga, sifat yang ketiga, Allah SWT berfirman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sifat mereka yang ketiga adalah mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dijauhkan dari neraka jahanam. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah jauhkanlah dariku adab neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama, sungguhnya adabnya itu sangat mengerikan dan kekal. Azab neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat menetap, paling buruk, nggak ada tempat lebih buruk daripada neraka walaupun emperannya. Dan mereka selalu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah jauhkanlah aku dari adab neraka. Terus mereka doa minta jauhkan dari neraka, nggak dia ujub dengan ibadahnya. Oh saya sehari baca Quran setiap hari 1 juz, saya setiap hari 5 waktu di masjid, saya setiap hari tahajud, aman lah insya Allah nggak neraka lah. Ibadur Rahman ibadah mereka full kencang, tapi mereka tetap takut kepada azab neraka. Dan ini bahaya. Ketika kita sudah diberikan angin segar sama syaitan, tenanglah, aman kamu nih sholat 5 waktu di masjid, rajin ngaji, insya Allah nggak masuk neraka. Sehingga timbul ujub dalam hatinya. Gak ada takutnya sama neraka, dan ini bahaya. Kita sebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Menjelang ajalnya, kita sudah pernah kisahkan kalau salah di sini, sebelum meninggal dunia, dia lagi ihtidhar, dia bilang ba'du belum, kemudian beliau pingsan. Kemudian beliau sadar lagi. Pas sebelum meninggal dunia, Imam Ahmad tanya sama anaknya, wahai Imam, kenapa tadi engkau bilang, wahai ayahku, kenapa tadi bilang belum? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang kepada saya bilang, futtani ya Ahmad, katanya. Syaitan bilang, kamu sudah selamat dariku wahai Ahmad, katanya. Cuman begitu syaitan bilang. Dia pengen Imam Ahmad ada ujub dalam hatinya sebelum dia meninggal dunia. Dia pengen ada rasa ujub dalam hatinya, bangga dia sudah selamat dari setan. Bayangin. Makanya para salaf dulu mereka kencang ibadahnya, tapi mereka takut, tetap ditakut sama azab Allah. Enggak ada yang jamin. Siapa yang jamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dari kita yang menjamin semua salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang jamin. Puasa kita enggak ada yang jamin diterima. Tilawah Al-Qur'an enggak ada yang jamin diterima. Makanya mereka selalu berdoa minta agar diterima amal soleh mereka. Mereka takut kepada azab Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang soleh, orang yang bertakwa, infaknya kencang-kencangan, sedekahnya luar biasa, dalam keadaan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka kerjanya sholat malam, sedekah, tapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bangga. Hasan Al-Basri pernah berkata, "Al-mu'minu jama'a bainal hasanati wa makhafah." Orang mukmin itu dia menggabungkan antara beramal saleh dan rasa takut kepada Allah. Wal fajir, adapun orang fajir, jama'a bainal isaati wal aman. Dia menggabungkan antara perbuatan buruk, bermaksiat sesuka hati, terus rasa aman dia dari neraka Allah. Aman, dia nggak ada takutnya sama neraka. Itu kebiasaan orang buruk. Maka sifat ibadur rahman yang ketiga tadi, dia selalu berdoa minta dijauhkan dari neraka. Kayak di antara doa yang paling ampuh kita Nabi SAW ajarkan ya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sering-sering baca itu. Setiap hari baca doa itu. Ini doa sapu jagat mencakup semuanya yang kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia kebaikan di dunia semuanya. Dari keluarga yang baik, tempat tinggal yang nyaman, kehidupan yang cukup, semua yang kita butuhkan di dunia ada dalam doa itu. Kemudian berikan kebaikan di akhirat semua, selamat di kuburan, selamat ketika di padang mahsyar, selamat ketika melewati sirat, selamat ketika hisab, selamat ketika masuk surga, sampai kita masuk surga, itu semua mencakup dalam doa itu. Wa fil akhirati hasanah. Terakhir apa? Wa qina adzaban nar. Jauhkanlah kami dari azab neraka. Ini disebut dengan doa sapu jagat. Sering-sering baca doa itu. Kemudian yang keempat, sifat mereka tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtir. Sifat mereka itu tawassut, pertengahan ketika mereka mengeluarkan harta mereka, membelanjakan harta mereka, tidak berlebihan, tidak boros, tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Sifat mereka. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Ketika mereka menginfakkan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit ketika membelanjakan harta mereka. Dan itu adalah sifat yang pertengahan. Karena mereka sadar orang-orang hamba Allah, ibadur rahman ini, mereka menyadari bahwasanya nanti di hari kiamat mereka pasti akan ditanyakan tentang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arbah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti semua tanpa terkecuali, kecuali dia ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Pasti akan ditanya 4 perkara ini. Yang pertama apa? Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fi ma afnah. Akan ditanya oleh Allah, umur kamu itu dihabiskan buat apa? Untuk cari uang, untuk ibadah, atau untuk main-main, untuk hura-hura, untuk senang-senang. Habis buat apa umurmu? Ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur. Kalau mayoritas umur kita habiskan untuk ibadah, kita bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha semua muamalah kita setiap hari ini kita lakukan gini, kita berusaha agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya enggak sia-sia. Tidur yang mungkin tidurnya 12 jam sehari, berusaha tidur itu biar jadi ibadah. Yang dia doyan makan mulu kulineran, dia berusaha makannya jadi ibadah, ya, dengan dia memainkan niatnya di situ. Kemudian ini yang pertama ditanya, umurnya dihabiskan buat apa? Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya yang didapat tuh ilmu dia amalkan tidak? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuntut ilmu tapi diamalin enggak? Ditanya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi. Lihat, perhatikan nih pertanyaan yang ketiga ini. Wa an malihi. Akan ditanya tentang hartanya. Hartanya ini, tentang harta ini dua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga ditanya tentang hartanya, dari mana kamu dapat ini harta dan kamu infakkan, kamu salurkan ini harta kemana? Dihabiskan buat apa itu hartanya? Dihabiskan di jalan Allah
Dihabiskan fisabilillah, dihabiskan untuk menafkahi keluarganya, dihabiskan untuk bantu orang lain, atau dihabiskan untuk beli tas branded. Ada tas perempuan harganya 600 juta, 1 miliar, bayangin. Bisa nyimpen suami di tas itu. 600 juta. Tas kecil, ada yang harganya 1 miliar. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bisa jawab nanti di akhirat, bisa jawab di hadapan Allah, ya silahkan beli. Ya silahkan. Tapi siapkan jawabannya nanti, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya koleksi mobil mewah-mewah nih. Mobil macam-macam mewah-mewah dia punya, dipakai jarang. Mas di radius berapa meter dari rumahnya banyak orang yang mungkin belum makan. Kirain ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti itu. Bayar pajak mobilnya, ya ada yang bayar pajak mobilnya sampai ratusan juta loh, pajaknya doang. Terus kampung sebelahnya masih banyak orang yang susah makan. Tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemana disalurkan hartanya? Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fima ablah. Badannya dia gunakan untuk apa? Jasadnya itu. Karenanya ketika mereka menyadari hal ini, mereka berhati-hati kita menginfakkan hartanya. Itu sifat ibadur rahman yang keempat. Kemudian yang kelima, sifat ibadur rahman yang kelima yaitu mereka menjauhi dosa-dosa besar. Mereka selalu menjauhi dosa-dosa besar. Allah SWT berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahu al-'adzab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Mereka adalah orang yang tidak beribadah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berbuat syirik. Ibadur Rahman jauh dari perkara-perkara kesyirikan, jauh dari berbuat syirik. Karena dia tahu nih syirik ini dosa besar yang paling besar, nggak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, nggak ada. Makanya ketika orang mendakwahkan tauhid untuk membebaskan orang manusia dari kesyirikan, pasti banyak musuhnya. Dari zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang orang mendakwakan tauhid, kasih tahu ini syirik, ini perbuatan ini syirikan, pasti dimusuhi, pasti. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, bukan zaman Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam dimusuhi sama kaumnya. Nabi Nuh, semua Nabi mendakwakan tauhid, semuanya dimusuhi sama kaumnya. Apalagi kita zaman sekarang. Padahal tidak lain tujuan kita menyelamatkan ini umat dari neraka. Syirik itu urusannya bukan main-main. Tidak akan diampuni Allah SWT. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni. Dosa kalau dibawa mati yang satu-satunya pasti tidak akan diampuni oleh Allah SWT, dosa syirik. Dia mati bawa dosa bunuh orang lain masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kalau dia mati bawa dosa syirik nggak akan diampuni oleh Allah SWT. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sama sekali, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi mereka menjauhi dosa syirik, menjauhi kesyirikan, karena itu ini dosa yang paling besar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Yang kedua, dosa besar yang paling besar, dia tidak menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Tidak menghilangkan nyawa orang lain, tidak menghilangkan nyawa tanpa hak, dosa besar. Bunuh orang lain, termasuk juga di dalamnya bunuh diri. Itu nyawa punya Allah, nggak ada hak dia menghilangkan belum waktunya. Makanya dibunuh diri itu dosa besar. Dia bunuh diri, dia akan diazab di neraka dengan cara apa dia bunuh diri? Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dengan itu dia akan disiksa di hari kiamat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan sebuah besi, maka besi itu di tangannya, dia akan terus tancapkan di perutnya di hari kiamat nanti di neraka jahanam, kekal selamanya, terus ditusuk-tusuk perutnya. "Wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada."
Barang siapa yang bunuh diri, dia nenggak racun, racun itu di tangannya, terus dia tenggak racun itu di neraka jahanam, kekal selamanya di situ. Wa man taradda min jabalin fayataradda fi nari jahannam khalidan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri loncat dari tempat yang tinggi, maka dia akan loncat dari tebing yang tinggi di neraka terus seperti itu, kekal selamanya. Itu bunuh diri. Dia bunuh nyawanya sendiri. Diazab, diancam azab seperti itu, kekal. Apalagi dia bunuh nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain, perkara besar. Apalagi menumpahkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah orang kafir tanpa hak aja haram, hukumnya dosa besar. Apalagi dia menumpahkan darah kaum muslimin. Dulu satu kasus pembunuhan itu perkara besar di mata manusia. Sekarang sekali mati 100 orang, 200 orang sekali mati kayak hal biasa gitu. Nyawa kaum muslimin seperti sampah. Padahal Nabi SAW bersabda, la zawalul Ka'bah ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslimin. Ka'bah itu hilang, hancur, masih lebih ringan di sisi Allah daripada melayangnya satu nyawa orang muslim. Terus dia menumpahkan darah kaum muslimin dengan enaknya, dengan santainya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama dia, wa la'anahu, Allah laknat dia, wa addalhum adzaban 'azima, dan Allah siapkan bagi dia azab yang besar. Itu satu nyawa dia hilangkan nyawa kaum muslimin, begitu dia diancam. Enggak sembarangan. Ini dosa-dosa besar yang paling besar ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yaznun. Dia tidak berzina. Dan zina ini dosa besar karena dampak keburukannya luar biasa ya. Merembet kemana-mana, ngerusak masyarakat, ngerusak mujtama, ngerusak rumah tangga orang lain, menyebarkan penyakit bermacam-macam, kacau tatanan masyarakat sosial, rusak gara-gara berzina. Maka dosa zina ini berat hukumannya. Jadi jangan heran kalau zina itu hukumannya dicambuk sampai dirajam, karena kerusakannya yang sangat luar biasa, dampaknya, buruknya di tengah masyarakat. Makanya mendekati zina saja hukumnya haram. Melakukan perkara-perkara yang bisa mengajak menjurus kepada berzina itu hukumnya haram. Berduaan sama perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat yang sepi itu hukumnya haram. Apalagi berzinanya. Berduaan sama wanita yang bukan mahram itu dilarang. Dalam ruangan berduaan nih, nggak ada yang lain, nggak ada mahramnya, tidak boleh hukumnya. Tapi Ustaz, bagaimana kalau berduaannya di tengah hutan Kalimantan? Sama, walaupun nggak dalam ruangan, tetap pokoknya nggak boleh kalau berduaan. Hal seperti itu dilarang. Bagaimana dengan berzinahnya? Kita Allah sebutkan sifat mereka menjauhi dosa-dosa besar itu. Kemudian kata Allah SWT, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi itu, dia akan merasakan dampak dari dosa tersebut. Yudha'af lahul adzab. Allah akan lipat gandakan azab bagi mereka yang melakukan itu, wal'iyadzubillah. Wa yakhlud fihi muhana. Dia akan kekal dalam azab itu selama-lamanya. Yang melakukan itu, dosa-dosa besar tadi. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Perhatikan firman Allah yang selanjutnya ini. Illa man taba. Kecuali bagi mereka yang bertaubat. Wa amana. Dan mereka memperbagus keimanan mereka. Wa amila amalan salihah. Mereka beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang pelaku dosa-dosa besar tadi itu, dosa besar yang paling besar tadi itu, ketika mereka bertaubat, maksud taufik dia bertaubat, perbaiki keimanannya, kemudian beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan ganti keburukannya menjadi pahala. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, subhanallah. Segini besar dosa, tapi kalau dia minta ampun kepada Allah, bertaubat dengan taubat yang benar, pasti Allah ampuni, bahkan Allah kasih lipatan pahala. Jadi tafsirannya ada dua maknanya. Dia akan diberikan taufik, yang tadi melakukan dosa-dosa besar itu dia diberikan taufik, dia akan beramal soleh. Tafsiran yang kedua, tafsiran yang lain, dosa-dosa besar yang tadi itu, yang sudah dia kerjakan tadi itu,
ketika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbagus keimanannya, dia beramal soleh, itu dosa, bobot dosa yang sudah dikumpulkan itu Allah akan rubah menjadi pahala yang beratkan timbangan pahalanya dari kiamat, luar biasa. Itu pahalanya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau dosa syirik yang kita bilang dosa syirik yang tidak akan diampuni, kok dia bertaubat, pasti Allah ampuni, pasti. Apalagi dosa yang lain. Itu dia sifat yang kelima. Ntar lagi nih, habis kayaknya. Yang keenam, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Sifat mereka yang keenam, mereka tidak menghadiri kegiatan-kegiatan, acara-acara kemungkaran, dan ketika mereka melewati, terpaksa harus melewati acara-acara tersebut, mereka melewatinya dengan menjaga, dengan mulia, dengan menjaga kemuliaan dirinya, tidak nimbrung ke acara-acara demikian. Sifat ibadur rahman, ada majelis yang di dalamnya itu perkumpulan orang-orang, isinya dia ghibah, adu domba, fitnah, acara-acara yang isinya kedustaan, acara-acara dangdutan misalnya yang maksiat, orang nyanyi-nyanyi, joget-joget, kemaksiatan, dia tidak hadir acara seperti itu. Itu sifat ibadur rahman. Dia lewat acara seperti itu, dia lewat dengan mulia, dia tidak menengok dengan mampir acara-acara seperti itu. Acara-acara yang isinya kemungkaran, acara-acara yang isinya acara-acara kesyirikan, dia tinggalkan semua itu. Termasuk juga zaman sekarang, dia tidak nonton acara-acara seperti itu di TV, di rumah. Acara-acara ghibah, gosip, ditongkrongin, itu bukan sifat ibadur rahman. Acara-acara di TV, konser-konser, nyanyi-nyanyian, joget-joget, nggak ditongkrongin acara seperti itu. Dia tinggalkan. Ini sifat ibadur rahman. Termasuk dalam poin ini hal-hal seperti di TV maupun di HP. Dia tidak menghadiri, menyaksikan kemungkaran. Dia tinggalkan semua itu untuk menjaga kemuliaannya, itu sifat mereka. Dan ini ketika ulama menjelaskan tafsiran ini, wa idza marru bil laghwi marru kirama walladzina la yashhaduna zur, tidak menghadiri az-zur. Ini tafsiran ulama luas ini. Mencakup ini, kegiatan ini, acara itu panjang disebutkan para ulama. Intinya acara yang terdapat di dalamnya kemungkaran, dia tidak menghadiri itu. Makanya disebutkan oleh para ulama, perhatikan. Kita menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib. Ketika ada walimah, undangan walimah, akad nikah, pernikahan hukumnya wajib. Bisa gugur kewajiban itu kalau ada penghalang-penghalang yang disebutkan syarat-syarat. Di antaranya apa? Kalau dia tahu di acara walimah tersebut ada acara kemungkaran, ada biduan, nyanyi-nyanyi, joget-joget di situ, nggak boleh dia datang. Jangan dia datang, gugur kewajibannya dia. Dia ada alasan tidak hadir ke acara itu, kan tidak ada kemungkaran di acara itu. Kecuali dia tokoh. Dia tokoh yang disegani, kalau dia datang itu orang takut mau begitu misalnya. Dia bisa berhenti misalnya dia acara kemungkaran gara-gara ngelihat dia, atau dia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar di situ, dia punya wibawa, dia punya posisi orang ini, maka dia datang untuk mengingkari kemungkaran di situ. Kalau dia nggak bisa, isinya kemungkaran, maka nggak usah hadir di situ. Jangan datang, gugur kewajiban dia menghadiri walimah yang seperti itu acaranya. Kemudian sifat mereka yang ketujuh, ta'dhimuhum li kalamillah wa amaluhum bima fihi. Sifat mereka selalu mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Allah berfirman, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan mereka, sifat mereka yang berikutnya adalah ketika disebutkan firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak seperti orang buta dan orang tuli. Ketika disebutkan firman Allah, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dia dengarkan. Dia berusaha istifadah, berusaha mencari ilmu di situ. Tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti enggak ada harganya firman Allah dibacakan kepada dia. Kayak sebutkan ya, orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman kalau disebutkan nama Allah saja bergetar hati mereka. Ketika dibacakan firman Allah, dia dengar. Dia berusaha mengambil ilmu di situ. Apalagi ketika dia kasih mau'izah, peringatan dengan ayat-ayat Allah. Dia tidak
nggak pura-pura buta, nggak pura-pura tuli, nggak seperti orang tuli. Dia kalau dibacakan firman Allah dia mental begitu saja. Nggak seperti itu sifat mereka. Makanya Nabi SAW menyebutkan, Inna abghadal kalami ila Allah an yaqula ar-rajul lir-rajul ittaqillah fa yaqulu 'alaika nafsak. Sungguhnya yang paling ucapan yang paling Allah benci, kata Nabi SAW, ucapan yang paling Allah benci ketika dikatakan kepada orang laki-laki mengatakan kepada orang laki-laki yang lain, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian orang ini bilang, urus saja dirimu sendiri. Ini Allah paling benci ucapan seperti ini. Ketika diperingatkan ittaqillah, disampaikan firman Allah kepada dia, terus dia nggak peduli, urus dirimu sendiri saja. Ini Allah murka perbuatan seperti ini. Allah berfirman, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Ketika dikatakan kepada mereka, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian sombong, dia malah sengaja dia berbuat dosa. Diperingatnya sama orang, bertakwalah kepada Allah, tapi dia malah sengaja, dengan sombongnya dia sengaja melakukan pelanggaran. Kata Allah SWT, fahasbuhu jahannam, cukup bagi dia jahannam, bagi orang ini neraka jahannam bagi dia. Sungguhnya itu seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Kemudian sifat yang terakhir, inayatuhum bid-du'a wa tadarru' lahu. Orang ibadur rahman ini dia selalu punya perhatian khusus kepada doa. Rajin berdoa kepada Allah SWT. Terus dia memohon minta kepada Allah SWT dengan ketundukan. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang luar biasa. Doa yang cakupannya luas. Doa para hamba-hamba Allah yang mulia. Rabbana hab lana. Dia selalu berdoa kepada Allah. Minta, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, untuk istri-istri kami, pada istri-istri kami dan anak-anak kami, anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati, pandangan dan hati kita, istri dan anak-anak. Jadi dengan doa ini apa? Dia minta kepada Allah SWT supaya istri dan anak-anaknya, keturunan yang menjadi penyejuk hati dan penyejuk mata dan hatinya, istrinya menjadi solehah, istri yang menjadi istri yang berbakti, taat kepada suami, nyenengin hati suami, nggak sering ngomel-ngomel kepada suami. Kemudian juga anak, doa ini mencakup minta supaya anaknya ini diminta jadi anak yang berbakti, baik amalnya, menjadi orang yang saleh, yang dia sayang perhatian sama orang tuanya, berbakti, akhlak anak-anaknya jadi baik. Semua ada dalam doa ini. Makanya ini doa luar biasa, sering-sering baca ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Gimana maksudnya imam bagi jadi orang-orang yang bertakwa? Ini doa untuk dirinya sendiri. Artinya dia ingin kebaikan bagi dirinya sendiri, menjadi orang yang baik. Gak mungkin dia menjadi imam bagi orang-orang yang muttaqin kecuali dia juga termasuk orang-orang yang muttaqin. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa kalau dia nggak benar? Makanya doa ini mencakup juga buat istrinya, buat anaknya, sama buat dia juga. Agar dia menjadi orang benar, agar dia menjadi orang yang bertakwa, sehingga dia bisa menjadi qudwah, panutan bagi orang-orang soleh yang datang setelahnya. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada jamaah, untuk para hadirin jamaah yang mau sholat syuruk di sini, sholat syuruk itu nggak bisa langsung dikerjakan tepat waktu syuruk seperti ini, nggak bisa. Dia harus tunggu dulu sekitar 10-15 menit baru boleh. Karena tepat waktu syuruk itu masih masuk waktu larangan dalam sholat. Ya, saya terakhir kali ngisi kajian subuh di sini, saya waktu itu ngeliat pas lepas syuruk langsung banyak yang berdiri sholat. Itu masih dalam masuk dalam waktu larangan sholat di situ. Harus nunggu sekitar 10-15 menit sudah agak meninggi sedikit itu mataharinya. Demikian juga pada saat matahari di tengah, sebelum menjelang zuhur itu waktu terlarang sholat kita, nggak boleh kita sholat di situ. Makanya kita sholat duha itu sudah habis waktunya sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum azan zuhur. Karena apa? Karena matahari pas di atas ini, harus sudah sampai ngegeser baru sudah lewat waktu larangan. Taib, cukup Ridwan? Ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya, masih hujan ya?
Sebenarnya haram dua orang lawan jenis dalam satu ruangan itu diharamkan. Kalau terjadi misalnya kita naik taksi atau naik kendaraan yang sewaan, kemudian salah satu supirnya laki atau perempuan atau perempuannya laki atau perempuan berdua aja, itu apa termasuk haram? Taib. Ketika naik taksi berdua sama lawan jenis misalnya, termasuk haram atau enggak? Seharusnya jika bisa itu dihindari. Tapi itu dia kalau dia di jalanan itu tidak termasuk dia berkhalwat. Karena apa? Jalanan rame, banyak orang di sekitarnya. Kecuali kalau misalnya tengah malam nggak ada orang, nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia bisa tidak melakukan itu, bisa diminta ada yang mahram yang menemani, itu tentu lebih baik. Tapi kadang-kadang tertentu ya, dia nggak ada yang nemeni, dia harus pergi sendiri. Itu dia tidak termasuk, insya Allah tidak masuk berkhalwat. Karena apa? Karena jalanan ramai, ada orang di sekitarnya, orang bisa melihat dia. Tapi kalau dia bisa hindari. Kecuali kalau darurat dia perlu, nggak ada yang nganter, insya Allah tidak mengapa keadaan darurat. Asal jangan malam-malam benar-benar nggak ada orang sama sekali, sepi, itu nggak boleh ya bagi perempuan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Taib. Itu dia sifat yang ke-8 ya. Sebentar. Mereka itu ibadur rahman selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma doa ini ya, doa-doa yang lain. Selalu mereka memberikan perhatian khusus pada doa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa ini ibadah ya, karena Nabi SAW bersabda barang siapa yang enggan berdoa maka Allah benci sama dia. Allah bermurka sama orang yang malas berdoa. Makanya ini sifat mereka ini selalu berdoa. Terus apa penutupannya? Ayat dalam surat Al-Furqan tadi setelah menyebutkan itu ciri-ciri 8 ciri-ciri ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang tersebut yang disebutkan kita ciri-cirinya 8 ciri-ciri 8 sifat tadi, mereka itu adalah orang-orang yang akan diberikan martabat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka. Sabar mereka menjalankan hal tadi itu. Perkara-perkara tadi itu mereka terus menjalankan selama mereka hidup di dunia dengan penuh kesabaran. Sabar mereka meninggalkan acara-acara kemaksiatan. Sabar mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, kata Allah bilang bima sabaru, karena kesabaran mereka menjalankan sifat-sifat tadi itu, Allah akan berikan mereka martabat yang tinggi di surga. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama, dan dia akan disambut sama malaikat dengan tahiyah, ucapan selamat, ucapan sambutan. Malaikat menyambut mereka di surga nanti. Khalidina fiha, mereka akan kekal di surga. Hasunat mustaqarra wa muqama, itulah sebaik-baiknya tempat tinggal dan tempat menetap surga itu. Karena Nabi menyebutkan makanya martabat di surga, tingkatan di surga ini kita kejar sekarang. Karena ketika sudah mati nanti, kita nggak akan bisa bergerak dari posisi kita di surga. Kita sudah nyampe level ini. Saya si fulan martabatnya level di surga sudah di titik ini, level ini. Dia nggak bisa naik, nggak bisa turun itu. Nggak bisa naik, sudah mentok di situ. Kecuali dengan satu sebab. Yaitu ada keluarganya dia, bapaknya dia atau anaknya dia yang derajatnya lebih tinggi bisa mengangkat dia. Selain itu nggak bisa. Makanya derajat surga kita kejar. Maka Nabi SAW menyebutkan penghuni surga ketika dia melihat derajatnya, dia bisa melihat orang-orang yang derajatnya di atasnya dia di surga. Dia melihat orang-orang yang derajatnya surga lebih tinggi dari dia. Bagaimana cara mereka melihatnya? Mereka mengangkat kepalanya seperti mereka melihat bintang, bayangin. Melihat yang level yang di atasnya itu, mereka Nabi SAW menyebutkan seperti mereka melihat bintang. Jauh sekali. Nah, ini yang kita kejar. Kita kejar level derajat di surga ini, kita kejar nanti. Selama kita masih hidup di dunia itu, kita mengejar titik itu, level itu. Makanya orang yang kalau dia kena musibah, dia bersabar, itu dia bisa mengangkat derajatnya dia di surga. Dan salah satu yang bisa meninggikan dia menjadi martabat yang tinggi sekali di surga,
dia bersifat dengan sifat ibadur rahman disebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan ini yang tadi kita sebutkan satu persatu. Siapa yang sabar menjalankan semua itu, dia akan mendapatkan martabat yang sangat tinggi di surga. Taib, demikian saja hadirin rahimani wa rahimakumullah, kajian singkat kita di subuh hari ini. Jika ada yang salah itu dari saya dan dari syaitan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.